Feel like that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy is what I'm about. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Tak lupa pula, sholawat beriringkan salam selalu kita agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin kita sebagai umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang pada saat ini. Sebelumnya, perkenalkan saya, Nadrah Al-Aflah, mahasiswi semester 6 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan saya mengumpulkan teman-teman pada malam hari ini di Zoom meeting ini untuk melengkapi tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang mana tugas ini akan memenuhi dari tuntutan UTS yang diberikan oleh dosen saya. Nah, pada saat ini saya akan sedikit sharing ataupun memberi ilmu mengenai apa sih sebenarnya itu bisnis online. Sebelumnya, pasti teman-teman sudah sangat kerap sering mendengar istilah bisnis online. Bahkan tidak dipungkiri bahwasanya kehidupan kita pada saat ini sudah sangat terkait dengan kegiatan bisnis online. Apa sih bisnis online itu? Bisnis online merupakan sebuah peluang usaha yang bisa didapatkan dari internet. Ada banyak peluang usaha yang bisa ditemukan di bisnis online ini. Sejarah bisnis online sendiri dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, khususnya di bidang informatika yang menghantarkan manusia semakin memasuki peradaban yang hampir tak terbatas. Jarak yang jauh antar benua, antar samudra dan antar negara semakin tak berarti di hadapan keadidayaan dunia internet. Terlebih dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menetapkan kurikulum TIK pada tahun 2000 silam. Nah, hal tersebutlah yang mempertegas betapa bisnis online merupakan peluang usaha yang sangat menggiurkan, namun juga menguras banyak waktu. Meskipun modal yang dibutuhkan relatif sedikit, Anda hanya perlu menyiapkan PC atau laptop ditambah jaringan internet. Bisnis online sendiri bukan soal modal, namun soal ketekunan dan keyakinan. Nah, mengawali tentang bagaimana pengetahuan tentang bisnis online, di sini saya akan memberikan berbagai macam peluang usaha yang akan dapat dilaksanakan melalui bisnis online. Yang pertama yaitu bisnis toko online. Dunia informatika telah mencapai babak baru. Dulu, perdagangan ataupun proses jual beli masih sulit untuk melebarkan sayap, tapi kini pemasaran tidak lagi mengalami masalah semenjak adanya internet marketing. Barang-barang atau produk yang dapat dijual ke pasar seluruh Indonesia bahkan melalui mancanegara. Toko online sendiri lebih mudah membuatnya karena sudah banyak para penyedia jasa toko online. Anda hanya tinggal mengelolanya. Anda bisa menjual barang Anda atau mungkin Anda memiliki barang tetangga yang kemudian akan Anda jual melalui internet. Nah, adapun keunggulan dari bisnis toko online ini atau yang sering disebut dengan e-commerce ialah yang pertama, area penjualan bisnis sangat luas. Dari tingkat nasional sampai dunia tergantung Anda yang menjual. Yang kedua yaitu Anda tidak perlu memiliki kantor yang bagus dan mewah. Anda hanya membuka toko online dari rumah. Yang ketiga, biaya relatif sedikit.
karena Anda tidak perlu sewa tempat, tidak perlu punya barang sendiri, dan membuat toko online pun sangat murah. Yang kelima, Anda bisa mengerjakan sendiri tanpa memerlukan karyawan. Yang kelima, yaitu strategi pemasarannya lebih murah dan mudah. Yang keenam, toko online bisa ready setiap saat. Yang ketujuh, informasi lebih banyak tentang barang Anda dan Anda pun bisa berinteraksi dengan para pelanggan. Nah, yang kedelapan, Anda tidak harus memiliki produk sendiri. Ada banyak produsen. Anda tinggal meminta izin untuk kerjasama dan menjualkan barangnya. Adapun yang kedua yaitu bisnis dropshipping. Dropshipping adalah sebuah sistem bisnis di mana Anda menjual barang orang lain yang Anda ambil keuntungannya dengan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari supplier. Nah, berbeda dengan reseller yang harus dibeli barangnya dahulu. Nah, untuk dropshipping, Anda tinggal mengupload foto, kemudian memberikan keterangan tentang barang atau produk yang akan Anda tawarkan. Jika ada yang membeli dari Anda tinggal memesannya dari supplier dan biarkan supplier yang mengurus pengirimannya. Dengan kata lain, Anda hanya menjual jasa informasi barang Anda. Anda memberikan informasi kepada teman, kerabat, atau siapapun melalui online. Jika ada yang berminat membeli, maka konsumen diminta mengirim uang kepada Anda. Setelah uang dikirim oleh Anda tinggal memesannya kepada supplier untuk kemudian supplier yang mengirimkan barang kepada konsumen. Nah, yang ketiga yaitu menjadi publisher. Nah, bisnis publisher ini sudah kerap terjadi atau sudah banyak terjadi di masyarakat umum. Kebanyakan orang menyebutnya sebagai blogger, meski sebenarnya publisher berbeda dengan blogger. Bisnis jenis ini biasanya akan sukses jika berbarengi dengan hobi. Jika Anda hobi menulis, Anda akan sangat cocok dapat berbisnis di sini. Nah, Anda membuat blog gratis, baik dari blogger ataupun platform lainnya. Atau jika Anda sanggup, Anda membuat domain khusus Anda. Kemudian, menulis blogger yang berkualitas dengan cara menulis artikel yang banyak dicari dan isinya harus berkualitas pula. Nah, jika trafik pengunjung Anda sudah mencapai ribuan, maka Anda bisa memasang iklan dari beberapa produsen yang ingin memasang iklan. Dari pemasangan iklan inilah nantinya akan Anda mendapat keuntungan. Nah, adapun pemasangan iklan yang dapat terjadi di sini yaitu melalui iklan PPC, iklan PTC, dan iklan CPM serta memasang program affiliate marketing. Nah, yang keempat yaitu jasa pembuatan web. Nah, tidak banyak memang para praktisi yang sekarang mengerti tentang jasa pembuatan web. Namun, pada dasarnya pembuatan program dengan banyak bahasa programmer yang membuat kode-kode web membuat jasa pembuatan web menjadi salah satu peluang usaha bagi mereka yang memiliki keahlian di bidang ini. Nah, kemudian ada yang kelima yaitu menjadi penulis lepas artikel. Nah, sering ditemui di internet marketer yang kemudian membutuhkan jasa penulis artikel. Bisa jadi karena mereka malas untuk menulis ataupun memang tidak memiliki kemampuan di bidang itu. Nah, dengan alasan tersebut, para internet marketer menggunakan jasa menulis artikel untuk menghasilkan artikel yang berkualitas yang dapat mereka pasang di web mereka. Nah, yang kemudian itu ada earning download. Nah, mungkin sudah sering ya dengar mengenai earning download ini. Nah, earning download ini merupakan penyediaan ruang simpan seperti Zidu ataupun kayak terabyte dan lainnya. Nah, jika Anda ingin mendapatkan penghasilan tambahan, Anda bisa mendapatkan uang dari situs ini. Bagaimana caranya? Nah, Anda tinggal membuat akun di situs tersebut, kemudian Anda mengupload file Anda yang mana Anda akan dibayar oleh orang yang mendownload atau mengunduh aplikasi tersebut. Nah, biasanya hitungan itu per 1000 download ataupun yang per item ya. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu jual beli web atau blog. Nah, udah banyak nih dilakukan oleh orang-orang jual beli web atau blog. Nah, jual beli web atau blog ini membuat
dilakukan dengan cara membuat web atau blog untuk kemudian mereka kelola hingga mendapatkan trafik dengan jumlah visitor tertentu. Dengan pengunjung yang datang dan mulai mapan di blog Anda bisa menjualnya dengan harga tertentu tergantung kata kunci dan pengunjung yang datang ke blog Anda. Harga blog ini bisa bervariasi, bisa tergantung kesuksesan Anda yang mendatangkan trafik pengunjung ataupun lainnya. Nah, itulah sedikit ilmu ataupun paparan yang dapat saya sampaikan mengenai peluang usaha yang dapat terjadi di bisnis online. Ada yang tadi toko online, dropshipping, jual beli web, dan lainnya. Lebih kurangnya saya memohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih kepada para audiens saya yang telah mendengarkan dan memahami apa sih sebenarnya bisnis online itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feel like that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy is what I'm about.